Halo? Terima kasih. Ibu. Mungkin saya minta satu orang. Ada yang mau mereview nggak apa-apa saja yang sudah ada dipelajari dari kuliah kimia organik ini yang sebelumnya? Apakah berkaitan dengan topik kuliah kita hari ini atau gimana? Silakan satu orang. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan perkuliahan kimia organik yang sudah ada diikuti selama ini? Apa aja yang sudah ada dipelajari? Kita review lagi, remind kembali. Silahkan. NIM 6. Sudah join belum NIM 6 ya? NIM 6. 2006. Ya, Kadek Febrianti. Febri? ya, tunggu sebentar ya, Bung. Ya. Lah, anjing. Ada hashtagnya, ada underscore-nya anjing. Aduh, nggak apa-apa. Sambil menunggu Febri, yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Din, Bu. Ya, silakan Dek. Baik, Bu, saya Armida Aisyah Farhani, NIM 20. Kurang name nama lengkap. Ulang. Ada. Dan struktur karbonil itu sendiri, penggolongan senyawanya, kemudian ada reaksi umum senyawa karbonil, lalu ada senyawa organik dengan atom karbon elektrofilik juga. Kami sudah membahas mengenai itu, membahas mengenai elektrofilik, nukleofilik, ada reaksi intermediate juga kalau tidak salah waktu itu. Kemudian ada efek elektronik, kemudian mempelajari mengenai turunan asam karboksilat juga. Jadi itu yang saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Armida, sudah lengkap sekali ya penjelasannya. Oke, baiklah. Adik-adik sudah belajar tentang organik, kemudian tadi saya dengar kalian juga sudah belajar tentang atau apa namanya senyawa nukleofilik. Saya mau tanya sekarang definisi dari senyawa organik itu apa? Kemudian atom karbon nukleofilik itu apa? Mohon maaf, Bu, bisa diulangi, Bu, soalnya tadi ada suara dari yang lain juga. Iya. Jadi yang dimaksud dengan senyawa organik itu apa? Kemudian nukleofilik itu apa? Ada yang tahu? Enggak? Sambil dicari. Oke, silakan. Kenapa saya Julio NIM 19? Jadi untuk senyawa organik itu sendiri Nukleofilik itu yang tahu jadi suka elektron. Lupa saya. Makanya itu materi kemarin. Dan untuk senyawa yang digolongkan sebagai nukleofilik itu menurut saya adalah senyawa yang nanti atomnya itu ada yang memiliki kelebihan elektron atau adanya elektron density dari salah satu. Kecil banget suaranya. Jadi karena adanya elektron density ini maka dia atom itu akan bersifat nukleofilik dan akan menyerang atom-atom atau atom lain atau molekul lain yang memiliki atom yang bersifat elektrofilik atau mencegah nukleofilik ini simpelnya adalah atom atau senyawa yang mencintai atau menyerang nukleon atau atom atau pusat yang bersifat positif begitu Ibu. Oke, terima kasih banyak Julio. Oke, kita lanjutkan. Febrianti tadi gimana? Jadi mau menambahkan? Izin menambahkan sedikit saja terkait tentang karbon nukleofil, Ibu. Jadi nukleofil itu adalah sub yang suka nukleon.
atau karena dia kelebihan elektron sehingga disumbangkan elektronnya ke yang lain. Eh, dan bisa dibilang karbon nukleofil itu sebagai donor elektron. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih banyak Sinta Febrianti. Ya, jadi benar ya, nukleofil. Nukleofil itu dia intinya suka nukleus. Kalau elektrofil dia suka elektron, seperti itu. Jadi kalau elektrofil itu adalah spesies yang kekurangan elektron, sementara nukleofil itu adalah spesies yang kaya akan elektron. Oke, adapun overview atau outline kuliah kita hari ini yaitu ada pendahuluan, kemudian struktur kimia, kelompok senyawa dan gugus fungsi beberapa akan saya munculkan, kemudian nomenklatur sifat fisika dan kimia. Kemudian ada sintesis juga, nanti mungkin tidak semua kita banyak bahas di sini, adik-adik bisa cari nanti informasinya berkaitan dengan sifat kimia dan sintesis dari senyawa alkana, alkena, seperti itu. Kemudian kegunaan dari senyawa-senyawa tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Reminder, organik nukleofilik tadi sudah saya tanyakan. Kemudian adik-adik mungkin sudah mengenal yang namanya alkana, alkena, alkuna dari adik-adik SMA juga sudah belajar. Mungkin saya mau bertanya, kemarin pas praktikum juga sempat saya singgung. Alkana, alkena, alkuna, sikloalkana. Ada yang tahu bedanya apa? Kemudian untuk Mohon izin menjawab, Ibu. ya Yunia. Alkana rangkap satu. Sepengetahuan saya, kalau alkana itu adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan C dengan C itu ikatan tunggal, Bu. Hibridisasinya itu sebagian besar sp3. Lalu alkena itu adalah senyawa hidrokarbon di mana ikatan C dengan C itu rangkap 2, Bu. Atau disebut juga dengan ikatan rangkap karbon-karbon terbentuk karena overlapping ikatan pi dan ikatan sigmanya, Bu. Sehingga hibridisasinya itu sp2. Lalu kalau alkuna itu adalah ikatan atau molekul hidrokarbon yang ikatan C dengan C-nya itu berikatan rangkap 3, Bu. Sedangkan kalau sikloalkana itu adalah senyawa hidrokarbon di mana dia itu membentuk rantainya itu tidak terbuka, Bu. Tertutup membentuk seperti cincin. Seperti itu, Bu. Mohon diluruskan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Yunia, benar ya. Jadi intinya alkana ikatan Tuh, tunggal, alkena ikatan rangkap, alkuna rangkap 3, sikloalkana itu alkana yang membentuk cincin. Jadi rantai apa namanya siklik ya. Kemudian ikatan sigma, ikatan V mungkin Julio masih ingat yang jadi pertanyaannya pas praktikum, bisa menjelaskan lagi deh. Mereview Bisa, berkaitan Ibu. dengan ikatan sigma dan V ya, silakan Julio. Jadi untuk ikatan sigma itu nanti adalah berupa ikatan satu ikatan yang kita temukan pada misalkan gugus dari alkana. Jadi di sana hanya terjadi ikatan satu apa namanya ikatan yang membentuk hanya satu ikatan begitu, tidak berupa overlapping. Kemudian untuk ikatan pi itu terjadi misalkan di senyawa alkena. Alkuna juga tadi overlapping nanti. Untuk ikatan pi ini sendiri nanti akan membentuk ikatan yang terhibridisasi seperti yang dinyatakan oleh Yunia tadi. Untuk yang alkena itu sp2, kemudian bagaimana ciri atau bentuk dari ikatannya itu sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu juga. Nanti ikatannya itu tidak berbentuk ikatan yang langsung, jadi ikatannya ini menyebar ke samping, jadi dia bentuknya itu mungkin susah kalau saya jelaskan dengan kata-kata, tapi nanti bentuk ikatannya itu adalah jika kita lihat dari proyeksi Newman-nya, itu ikatannya akan membentuk tanda tambah. Misalkan pada contohnya senyawa C2H4 itu yang berikatan rangkap, itu kan bentuknya planar ya, datar. Pada ikatan yang pi itu akan membentuk Madrid. membentuk dia seperti overlapping namun ke atas. Kalau nanti H-nya itu kan dia datar, H-nya itu datar. Untuk ikatan pi-nya itu akan nanti naik dan turun begitu. Jadi ada overlapping peralihan. Jadi ciri khas dari ikatan sigma dan sigma itu adalah adanya overlapping yang ikatannya itu lebih lemah. Ringgit. Ikatannya lebih lemah karena adanya overlapping seperti itu. Kalau ikatan sigma itu biasanya lebih kuat.
Seperti itu, Bu. Mohon izin menambahkan, Ibu. Ya, Yunia, silakan. Yang dijelaskan Julio tadi sudah lengkap. Saya hanya merangkum saja yang seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Hilda sebelumnya. Secara sederhana bahwa ikatan sigma itu adalah overlapping antara ujung dengan ujung, sehingga dia itu bersifat lebih kuat, Bu. Lalu kalau ikatan pi itu adalah overlapping atau tumpang tindih antara sisi dengan sisinya. Biasanya itu terjadi pada hidrokarbon dengan hibridisasi sp2 dan sp3, Bu. Sehingga ikatannya itu akan menjadi lebih tidak kuat atau lebih lemah. Pada ikatan tunggal atau alkana itu terdiri dari satu ikatan sigma. Pada ikatan ganda atau rangkap dua itu bisa terdiri dari satu ikatan sigma dan juga satu ikatan pi. Sedangkan pada ikatan rangkap tiga atau alkuna itu bisa terdiri dari satu ikatan sigma dan juga dua ikatan pi, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi isomer, ada yang mau menjawab isomer itu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan Armida. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Armida Syafarhani. Jadi setahu saya, sepemahaman saya itu peristiwa di mana senyawa kimia yang lebih dari satu itu memiliki rumus kimia yang lebih dari rumus kimia yang sama, tetapi penataannya berbeda. Jadi senyawa kimia yang punya rumus kimia yang sama itu memiliki sifat dan penataan atom dalam satu molekul yang berbeda. Itu disebut dengan isomer. Oke ya, isomer ada banyak ya. Jadi ada isomer fungsi, isomer rangka, kemudian ada isomer posisi, kemudian kalau dilihat dari stereokimia atau stereoisomer di situ ada banyak lagi berkaitan dengan isomer itu, ada diastereomer, kemudian enantiomer seperti itu. Nanti dilihat lagi ya. Ada sudah kuliah tentang kimia ya? Kemarin juga sudah praktikum ya. Ganti device, tapi silahkan deh. Oke, ya jadi ini. Alkana, alkena, alkuna biasanya tadi di judulnya sih memang kita membahas alkana, alkena ya. Tapi biasanya alkana, alkena dan alkuna itu merupakan satu poin yang berikatan. Jadi di sini saya tambah berkaitan dengan alkunanya. Jadi single bond, alkena itu double bond, alkin itu adalah alkuna itu triple bond. Jadi satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Alkin itu satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Oke. Kalau dari sini jelas ya. Jadi perbedaan antara alkana, alkena, alkuna, dan arena itu namanya arena, senyawa aromatis. Jadi senyawa hidrokarbon itu biasanya dibedakan jadi 4. Oh ya, tadi kalau nggak salah Armida menyampaikan bahwa belajar tentang hidrokarbon. Hidrokarbon yang dipelajari sebelumnya sudah sampai mana? Armida? Halo, Armida masih bergabung? Halo? Armida? Halo, Bu. Iya, Bu. Bagaimana? Maaf, Bu. Tadi terus putus, Bu. Ya, kemarin katanya sudah belajar tentang hidrokarbon. Yang sudah dipelajari tentang hidrokarbonnya tentang apa saja, Dik? Kedengaran, Armida? Iya, Bu. Mengenai hidrokarbon, ya, Bu. Halo, Bu. Iya, iya. Membahas mengenai alkana. Pelajari sudah sampai di mana? Alkana, alkena, alkuna, Bu. Sudah, Bu. Ibu mohon izin, Bu. Oke, jadi mungkin ininya aja ya. Iya, silakan, Yunia. Yang sudah kami pelajari itu sudah hidrokarbon alifatik, lalu juga alisiklik dan aromatik itu sudah, Bu. Dalam praktikum juga
sempat dibahas mengenai hal tersebut, Bu. Terima kasih. Oh iya Bu, betul Bu, sudah dibahas itu. Kalau untuk kuliahnya hidrokarbon, alifatik, alisiklik, dan aromatik itu kan di praktikum. Kalau di kuliah, pembahasannya itu sudah sampai di mana biar nggak double nanti saya menyampaikan. Halo, adik-adik gimana? Untuk kuliahnya sudah sampai di mana? Ada sudah membahas tadi yang outline kuliah kita? Iya, silakan Julio. Untuk di perkuliahan itu sempat disinggung saja Ibu, tapi tidak dijelaskan secara rinci gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi sekarang kita bahas ya. Terima kasih Julio. Nah, di sini perbedaan antara senyawa hidrokarbon. Dia digolongkan jadi 4 sebenarnya. Jadi alkana, alkena, alkuna, dan arena. Dan untuk masing-masing, untuk alkana, alkena, dan alkuna ini sebenarnya dia punya siklonya, bentuk sikliknya. Jadi ada siklo alkana, siklo alkena, dan seterusnya. Nah, di sini dari bentuknya, rumus umumnya itu alkana itu adalah CnH2n plus 2. Misalnya seperti metana. Metana itu kan, metana berapa? CH 4 ya. Ya, jadi C-nya 1 hanya 4, 2N plus 2. Kemudian alkena itu CnH2n, alkuna itu CnH2n-2, arena itu CnHn. Jadi jumlah C dan H-nya itu sama pada senyawa aromatis. Kemudian, contoh bentuk senyawa hidrokarbon yang paling sederhana dari masing-masing golongan tersebut itu ada metana untuk alkana, kemudian ada etilena untuk senyawa alkena, kemudian ada asetilena namanya untuk alkuna. Jadi ini dia pakai nama trivial ya. Adik-adik masih ingat bedanya? Mungkin sebelumnya ada dapat ya. Ada tata nama senyawa sistematik. Sistematik itu sesuai dengan tata nama IUPAC, dan ada tata nama trivial atau nama dagang, nama umumnya seperti itu. Kemudian arena itu ada contohnya adalah senyawa benzena. Nah, di sini perbedaannya kalau untuk alkana itu atom karbonnya terhibridisasi sp3, untuk alkena dan arena itu sp2, sementara untuk alkuna itu hibridisasinya sp. Ya. Oke. Di sini yang bentuknya siklik itu adalah arena, tapi kalau yang alkana, alkena, alkuna punya juga dia bentuk siklik, tapi untuk bentuk sikliknya itu namanya ditambahkan siklo. Jadi siklo alkana, siklo alkena seperti itu. Paham ya? Sampai di sini ya, jelas perbedaannya untuk hidrokarbon. Bisa saya lanjutkan? Mohon responnya ya. Kalau suara saya putus-putus atau ada hal yang kurang jelas, mohon langsung direspon. Jelas, Ibu. Jelas Bu. Sudah jelas Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi ini ikatan untuk alkana ya. Jadi alkana di situ tadi disampaikan bahwa di sini ada C itu atom karbonnya jumlahnya 6. Jadi dia terhibridisasi, mungkin kemarin sudah kita pas praktikum juga sudah saya bahas. Jadi ada kulit 1S, 2S, kemudian ada 2P, di mana kulit S ini maksimal terisi oleh 2, kemudian kulit P itu maksimal terisi oleh 6 ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini terdapat ikatan V. Dan ada ikatan sigma ini untuk yang ikatan ini kayaknya alkena ya. Jadi karena dia sp2, jadi ikatan sigma itu satu ikatan sigma antara atom C dengan C, dan dua ikatan CH untuk atom karbonnya seperti itu. Bentar, ini yang alkana. Kemudian kita lanjutkan ke alkuna. Di sini kalau untuk alkuna, di situ dia terutama etuna atau asetilena di situ hibridisasinya itu adalah sp ya. Jadi di situ dia memiliki 2 ikatan V, kemudian 1 ikatan sigma.
di antara atom C dengan atom C-nya. Jadi di sini nih dari 3 ikatan ini satunya adalah ikatan sigma dan 2-nya lagi adalah ikatan V. Seperti apa bedanya ikatan V dan ikatan sigma kemarin kita sudah banyak bahas, saya sudah sampaikan videonya pas praktikum kemarin. Oke, kita lanjutkan. Dari segi struktur kimia tadi pendahuluannya ya. Nanti kayaknya di sini ada lagi berkaitan dengan struktur tadi. Jadi di sini kalau dilihat dari struktur kimia itu ada contoh-contohnya di atas ya. Jadi antara alkana dengan alkuna ada perbedaannya, mungkin ada yang bisa lihat di sini, ini kata 2, dan ini adalah 3. Ini dicontohkan untuk senyawa dengan sama-sama memiliki 3 atom C. Namanya itu ada propana, propena, dan propuna. Di mana di sini alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, sementara alkena dan alkuna dia hidrokarbon tidak jenuh. Yang di pojok bawah ini adalah macam-macam cara penggambaran dari suatu senyawa ya atau molekul ya. Jadi ini adalah rumus molekularnya, kemudian ini adalah struktur condensed structure-nya, ini struktur Lewis-nya, kemudian ini adalah struktur skeletal structure-nya. Kalau digambarkan sesuai dengan struktur skeletal seperti itu gambarnya, dan ini adalah model ball and stick. Ya, jadi itu merupakan senyawa yang sama tetapi digambarkan secara berbeda seperti itu. Oke. Jadi di sini setiap atom karbon pada molekul alkana mengikat 4 atom lainnya melalui satu ikatan kovalen tunggal. Ya. Kemudian ikatan ini terjadi dari hibridisasi orbital 2s2 dan 3 buah orbital 2p2 yang membentuk 4 buah orbital hibrida sp3 ya. Tadi untuk alkana dia hibridisasinya adalah hibridisasi atom karbonnya adalah sp3. Kemudian keempat, ikatan kovalen pada atom karbonnya sudah jenuh. Alkana jenuh dengan hidrogen. Ya, jadi yang dimaksud dengan jenuh di sini adalah keempat tangan dari si karbon pada alkana itu dia sudah mengikat atom lainnya. Jadi dia tidak bisa lagi mengikat gugus ataupun atom yang lain seperti itu. Ya, di sini dia dikatakan jenuh. Alkana itu jenuh. Contohnya di situ ada parafin. Jadi karena sifat dia yang jenuh ini, dia jadi sukar bereaksi dengan senyawa lain. Seperti itu. Kemudian senyawa-senyawa yang memiliki ikatan V seperti di situ ada apa? Alkena dan alkuna itu merupakan senyawa yang golongan hidrokarbon tidak jenuh. Kita lanjutkan. Oke, struktur dari alkena ini kemarin saya gambarkan, saya sempat munculkan ya pas praktikum. Jadi alkena yang paling sederhana itu ada etena. Kenapa dia paling sederhana? Karena Dede ketahui sendiri, alkena itu merupakan ikatan rangkap 2 antara C dengan C. Jadi tidak mungkin ada alkena yang memiliki hanya 1 atom C. Yang paling sederhana minimal dia punya 2 atom C. Ya, jadi C dengan C. Jadi di sini masing-masing atom karbon dari alkena ini dia memiliki 3 ikatan. Jadi ada ikatan sigma, kemudian jadi memiliki 3 pasangan elektron ikatan sigma. Jadi pada orbital P-nya untuk membentuk 3 ikatan sigma. Jadi 1 ikatan sigma dengan karbon dan 2 yang lainnya itu dengan hidrogen ya. Jadi intinya ikatan sigma kalau dilihat dari ikatan antara karbon dengan karbonnya itu terdiri dari 1 ikatan sigma. Ya, jadi ini ikatan sigma itu dibentuk menggunakan 3 orbital terbentuk dari 3 dari orbital P dari karbon dengan orbital S dari hidrogen. Atom hidrogen itu kalau ikatan dia dengan yang hidrogen ya. Kemudian ikatan V pada alkena di sini terbentuk karena sisi sampingnya ya, overlap antara sisi samping secara paralel dari orbital
P-nya. Jadi dari orbital P dari masing-masing atom karbon tersebut, sehingga di sini dia apa namanya? Jadi membentuk ikatan rangkap 2 seperti itu. Dan ikatan di sini karena hibridisasinya sp2 dengan sp2, overlapnya dia lebih kuat dibandingkan dengan sp3 sp3 seperti itu. Kita lanjutkan ke alkuna. Jadi alkuna di sini dia terdiri dari satu ikatan sigma dan 2 ikatan V. Ikatan antara atom karbon dengan atom karbonnya itu kan ada rangkap 3 ya. Jadi ada satu ikatan sigma dan 2 ikatan V. Kemudian dan sudutnya di situ adalah 180 derajat. Ikatan antara atom karbon dengan atom karbonnya dibentuk dari overlap antara sp dengan sp. Kemudian kalau C dengan H-nya itu merupakan overlap antara sp dengan S. Seperti ada diketahui bahwa di sini untuk alkuna dia hibridisasi atom karbonnya adalah sp ya. Kenapa sp? Dilihat lagi dari teori hibridisasi dari atau teori konfigurasi elektronnya seperti apa ketika promosi yang terjadi seperti apa. Oke, kemudian di sini panjang ikatan, berkaitan dengan panjang ikatan di sini yang paling pendek ikatannya itu adalah alkuna dibandingkan dengan yang kedua itu alkena. Kemudian yang paling panjang ikatannya itu adalah alkana. Ya. Kemudian banyak ikatan antara C dengan C-nya. Begitu juga untuk ikatan antara atom C dengan atom H-nya itu pada alkuna dia paling pendek. Seperti itu. Oleh karena itu di sini kekuatan ikatan yang paling kuat itu adalah yang paling yang SP ya, SP, SP2 baru SP3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok senyawa gugus fungsi. Jadi di sini unsur di dalam, kalau yang dimaksud dengan hidrokarbon itu kan senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Sementara di sini kan senyawa-senyawa organik biasanya mengandung senyawa apa namanya atom-atom lain selain dari C dan H. Sehingga di sini unsur selain C dan H dalam senyawa organik itu disebut dengan heteroatom. Ya, kemudian di sini mungkin adik-adik masih ingat, pernah nggak saya menyampaikan apa, atau mungkin adik-adik sudah belajar apa yang dimaksud dengan gugus alkil? Ada yang tahu gugus alkil itu apa? Kemudian ada yang namanya gugus fungsi, di sini sudah ada penjelasannya. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan dengan kalimatnya sendiri. Halo, adik-adik? Bisa menjawab. Saya masih terdengar? Ya, silakan. Kalau tidak salah, gugus alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu hidrogen. Misalnya CH3 Bu yang yaitu metana yang kehilangan satu hidrogen sehingga menjadi CH3 yang disebut dengan gugus alkil metil, seperti itu Bu. Mohon koreksinya Bu. Ya, benar sekali. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom C-nya ya. Kemudian kalau gugus fungsi, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi? Ada yang tahu? Silakan adik-adik. Gugus fungsi. Kalian katanya udah. Ya, silakan Julio. Mungkin kalau simpelnya gugus fungsi itu adalah gugus yang menentukan pada aktivitas dari suatu molekul, Ibu. Misalkan nanti kalau molekul alkana itu terdapat, mohon maaf, kalau misalkan nanti dari hidrokarbon itu terdapat gugus halogen, jadi gugus fungsinya itu adalah halogen. Kalau nanti ada gugus yang berupa karbonil, nanti gugus fungsinya itu adalah karbonil. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Julio dan Yunia.
Ya, jadi gugus fungsi itu merupakan gabungan atau gugus antara atom dengan molekul ya. Jadi biasanya di situ gugus fungsi ini akan menentukan reaktivitas kimia dari suatu senyawa. Misalnya ada apa? Ada OH, kemudian ada gugus fungsi apa lagi? COH, kemudian ada NH2 seperti itu. Jadi ada atom nitrogennya. Jadi karbon itu dia bergabung dengan atom lainnya seperti H, N, O, S, dan halogen itu biasanya dia membentuk suatu gugus fungsi. Ya. Nah, di sini dari suatu senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama, terkadang dia digolongkan ke dalam satu golongan senyawa yang sama. Di mana satu golongan senyawa yang sama ini dengan gugus fungsi yang sama itu biasanya memiliki sifat fisika dan reaktivitas kimia yang hampir mirip. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi ada yang masih ingat. Ketika suatu senyawa memiliki lebih dari satu gugus fungsi, maka di situ biasanya dia apa namanya, nama dari senyawa tersebut ditunjukkan dari gugus fungsi yang lebih prioritas. Ada yang masih ingat urutan prioritas dari suatu gugus fungsi tersebut berkaitan dengan penamaan senyawa? Halo? Izin menjawab Ibu. Ya, Julio. Mungkin saya mencoba ngomongkan beberapa saja yang boleh saya ingat. Yang Warung Madrid. dijelaskan itu yang pertama adalah hidroksil, gugus OH, yang kedua adalah alkuna, yang di bawahnya ada alkena. Terus yang terakhir ada alkana, itu sama dengan juga dengan gugus halogen, dia posisi atau kedudukannya setara. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Julio. Tadi ada tambahan dari siapa? Jadi mau menambahkan dek? Ya, Nasri? Sudah cukup, Ibu. Ya, jadi ketika penggolongan suatu senyawa ya, jadi biasanya dia dilihat dari urutan prioritasnya. Semakin ke atas itu dia semakin prioritas. Contohnya di situ ada hidroksi. Hidroksi berarti dia termasuk ke dalam golongan senyawa Yo, alkohol. Deco ngapain yo rusuh? Jika ada gugus ini, maka dia Biasa. lebih prioritas dibandingkan dengan amina, alkena, alkuna, dan alkana. Kemudian ada gugus apa lagi? C dan If a O itu compound disebut has two dengan functional karbonil. groups, the Ada one with gugus the lower karboksi. priority is indicated by its Karboksila right itu click. E, Karboksil. O, H ya. Kalau ester itu yang strukturnya R. Ini ada R ya. R, C, O, O, R. Kemudian ada amida. C, O, O, N. Kemudian ada nitril aldehid. Aldehid itu apa? C. Jadi beda ya. Dia sering ditulis untuk membedakan itu untuk aldehid adalah CHO. Yang nggak bingung. CHO ini adalah C rangkap 2O dengan H. Beda dengan kalau gugus hidroksi itu kan COH. Kadang orang nulis COH itu dia termasuk apa? Rangkap 2 atau rangkap 1. Jadi kalau penulis saja biasanya untuk aldehid itu CHO, kalau untuk alkohol itu biasanya ditulis COH ya. Kalau keton itu ada R, kemudian C, O, R. Cara alkohol itu adalah ROH, RO. amin NH2, Ester apa? karena alkena RCO. alkuna itu masing-masing keton tunggal rangkap 2 dan rangkap 3. Ya, RCO. kita lanjutkan. Ada alkil halida dan ester. Oke. Di sini untuk tata nama suatu senyawa biasanya
mulai dari substituen terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan rantai induknya. Jadi jumlah dari atom karbon itu yang terpanjang ditambahkan dengan sufiks, jadi family name-nya dia masuk golongan apa. Kalau Sumpah golongan hazard out aja dah. asam karboksilat berarti asam at gitu ya, tambahannya ic Mau acid. ketawa loh. Oke. Ada nama umum, nama trivial, nama perdagangan. Kemudian ada yang kedua itu ada nama sistematik atau IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi di sini langkah untuk tata nama atau nomenklatur suatu senyawa itu biasanya dimulai dari penentuan rantai atom karbon C terpanjang atau rantai induk atau pokoknya. Selanjutnya tentukan rantai sampingnya yang berkaitan dengan rantai induknya. Jadi ditentukan di situ gugus alkilnya atau aril atau apa yang berikatan atau substituen yang berikatan dengan rantai utama. Kemudian penomoran rantai itu biasanya dimulai dari ujung yang terdekat dengan substituen. Kalau alkana dia nggak ada substituennya, hanya rantai lurus begitu saja, berarti dari mana aja bisa dia dinamakan. Tapi ketika misalnya di sana ada substituen hidroksi atau OH atau misalnya ada substituen metil di sana, maka penomoran rantai itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan substituen tersebut. Kemudian setelah itu beri nomor, urutkan substituen secara alfabetis. Kalau dia lebih dari satu substituen yang sama, itu biasanya diberi prefix atau awalan ya. Jadi di tritetra seperti itu. Dan penambahan substituen di tritetra ini dia tidak diabaikan ya. Jadi dia tidak diperhitungkan dalam urutan penomoran. Misalnya ada metil, etil. Mana yang lebih alfabetis? Etil ya. Jadi etil duluan. Jadi bukan Tahu loh dilihat misalnya bang, ada kayak di etil, orang-orang bukan D-nya, bukan D-nya yang dilihat tapi nggak ada etilnya jiwa seperti itu. Madridnya nih. Oke. Lupa jual aja Jadi nih ini orangnya. untuk urutan nomor atom karbon. Kalau satu itu met, jadi kalau misalnya di sana alkana, berarti di sana ada metana dan seterusnya. Bangke. Eh, Keluar aja lu anjing beban. Adik-adik mohon maaf, habis ini adik-adik ada lanjutan kuliah dan praktikum ya? Iya, Ibu, betul. Iya, Bu. Jam berapa, Dek? Jam 1. Jam 1, Bu. Jam 1 praktikum ya, kita kuliah sekarang ya. Mohon maaf, saya ada monef mendadak. Bisa kita jeda dulu kuliahnya. Nanti saya info ke Julio ya. Lanjutannya ya, mungkin sekitar 30 menit. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi istirahat dulu ya. Baik, Ibu. Bisa? Bisa, Ya, Bu. Julio bisa ya? Bisa, Bu. Baik, Bu. Bisa, Ibu. Ya, terima kasih adik-adik. Mohon maaf, mohon pengertiannya. Saya end meeting dulu, nanti saya buka lagi roomnya ya, Julio ya. Terima kasih. Nggih, Baik, Bu. Ya, mohon maaf ya adik-adik ya. Iya, Bu. Ibu.